Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari grup 3 yang beranggotakan saya, Kustari Sanatania Dita, saya Mahdi Putri, Reka Adilana, Dinda Tiara, Maureen Cahili, Endi, dan Nanda Emilia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan rencana kami untuk survei terhadap dampak pengurukan bukit di Jalan Tuku Ciditiro di Kemiling. Langkah-langkah yang turun ke lapang langsung di minggu depan sebagai tugas kami, yaitu langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bisa langsung dijelaskan pertama oleh Rekalan. Oke, langkah pertama yang akan kita ambil yaitu melakukan survei dan observasi atau melihat langsung kejadian nyata yang terjadi di TKP. Kita akan melihat dampak langsung apa yang sebenarnya terjadi di sana dan apa saja dampak yang diakibatkan oleh hal tersebut, seperti dampak lingkungan atau mungkin dampak terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Oke, langkah berikutnya akan dijelaskan oleh Cahya Mahadi Putri. Oke, yang langkah kedua, grup 3 itu akan mencari tahu nih total kerugian yang dialami oleh warga setempat dan serta mencari sisi negatif serta positif yang didapat. Jadi grup 3 itu bakal mencari semua sumber yang didapat melalui sosial media, berita, artikel, dokumenter, dan mencari dampak apa saja yang terjadi dari adanya penggerukan bukit. Jadi mungkin dari penggerukan bukit ini banyak ya dampak-dampaknya. Ada dampak lingkungan, dampak sosial, ekonomi, kesehatan. Jadi untuk dampak lingkungan sendiri, mungkin kayak apakah setelah adanya pengurukan bukit ini warga setempat kesulitan mendapatkan air bersih dan juga karena terjadinya pengurukan bukit tanahnya itu jadi tidak rata. Terus selanjutnya ke dampak sosial, mungkin ini lebih ke psikis ya, karena suara berisik yang diakibatkan dari alat konstruksi, jadi mungkin warga-warga setempat itu mengalami kesulitan dalam pendengaran. Selanjutnya untuk dampak ekonomi, apakah pengurukan bukit ini membuka lapangan pekerjaan untuk warga setempat? Dan yang terakhir adalah dampak kesehatan. Apakah setelah pengurukan bukit ini terjadi, masyarakat setempat itu mengalami sesak napas, demam, asma yang diakibatkan dari abu dan debu yang dari penggurukan. Jadi grup 3 itu akan menganalisis dampak-dampak yang telah dipaparin tadi. Selanjutnya ke langkah ketiga akan dijelaskan oleh Maureen. Nah, di langkah ketiga, kita akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait untuk mencari fakta yang terjadi dan mengetahui bagaimana tanggapan pihak terkait. Selanjutnya, untuk pihak potensial akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Jadi kami akan mewawancarai pemerintah atau RT dan RW setempat, lalu ada masyarakat setempat termasuk pelajar, dan ahli lingkungan dan atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan lain-lain yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andy. Baik, terima kasih Kak Dinda. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah keempat. Setelah melakukan observasi di TKP, langkah selanjutnya kami akan mencari data dan fakta yang ada. Selanjutnya, kita akan kaitkan dengan kajian substansi yang sesuai antara kejadian dengan teori yang dipelajari di perkuliahan. Dalam materi PKN, kita sudah mempelajari banyak hal, sehingga nantinya kajian kita akan kita kaitkan dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Elmalia. Oke, baik. Mungkin kita akan next ke langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima. Setelah kita sudah meneliti semuanya dan bahkan telah melakukan observasi TKP dan mencatat fakta yang ada, langkah terakhir yaitu menelaah peraturan atau hukum yang terkait yang sudah ada dan berlaku sesuai masalah terkait. Jadi, kita bisa memasukkan tersebut kepada peraturan atau hukum-hukum yang terkait. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, tujuan dari survei ini adalah kita ingin memperluas kajian dan memperluas apa sih masalah yang ada di masyarakat. Kita sebagai mahasiswa akan terjun langsung ke masyarakat
agar kita tuh bisa menggali informasi terkait dengan masalah tersebut seluas mungkin supaya kita tahu masalahnya di mana dan kita bisa mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Jadi kita menelusuri semua masalah ini lalu kita mengkajinya dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah yang terjadi di masyarakat. Apakah itu ada indikasi hukumnya, pelanggaran hukum, atau semacam apakah ada orang yang benar-benar merasa dirugikan di sini, atau siapakah yang diuntungkan dari hal ini, kita akan mencarinya langsung dengan turun ke lapangan. Kami berharap dengan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari tugas ini, semoga ke depannya tetap bisa memberikan yang terbaik sebagai mahasiswa kepada masyarakat, terutama bangsa Indonesia. Itu saja mungkin dari kelompok kami untuk saat ini. Semoga pada turun lapang nanti kami diberi kemudahan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan seluas mungkin demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.